Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Gross Saver, Gross TV kembali mengudara. Tadi pagi kita sudah menyaksikan kegiatan seminar nasional yang diselenggarakan oleh pengurus daerah Kabupaten Bekasi, Ikatan Notaris Indonesia. Mengenai apa? Mengenai permasalahan PPJB. Ya kan? Kenapa hal itu yang sering kali terjadi. Nah, kebetulan salah satu pesertanya ada Bang Priyatno Pujakesuma nih. Udah lama kita nggak pernah ngobrol-ngobrol bareng lagi nih sama Gross TV, Bang ya. Terakhir 15 tahun yang lalu, Bang. 15 tahun lalu ya, hampir lah. Kurang lebih tahun, 16 tahun. Nah, Bang Pri. Siap. Bang Pri kan pernah beberapa kali ya, bukan beberapa kali, jadi sekretaris di Pengda, jadi ketua umum, ketua Pengda, kemudian di pusat. Nah, kalau dari kaca Bang Priyatno, khususnya di kawasan daerah lah ya, Kabupaten Bekasi itu permasalahan yang kerap kali dihadapi anggota itu apa sih, baik dari notaris maupun PPAT? Oke, terima kasih Bang Mahfud. Pada kesempatan hari ini bisa ketemu nggak sengaja, karena kehadiran saya ini kita berada di Hotel Santika dalam seminar yang diadakan Pengda ini Kabupaten Bekasi. Ini rekan-rekan Pengda Kabupaten Bekasi sangat luar biasa dengan kondisi masih COVID aja, terus membuat program seminar-seminar, memberi pembelajaran supaya anggotanya tetap berhati-hati di dalam membuat akte yang menjadi kewenangan. Yang sekarang lagi trennya ini kan membuat PPJB yang dibuat notaris. Pada hari ini telah hadir tuh Kakanta BPN Kabupaten Bekasi beserta jajarannya untuk kita diminta berhati-hati di dalam membuat akte-akte yang menjadi kewenangan supaya tidak ada masalah belakang hari. Terkait dalam seminar hari ini, begitu banyak anggota-anggota notaris PPAT Kabupaten Bekasi yang hadir, yang antusias, memang sudah lama tidak bertemu. Tentu ini beragam, banyak cerita, banyak ngobrol, jadi kayak reunian. Tadi Bang Mahfud katakan, saya ada beberapa jabatan di dalam organisasi ini dan IPAT. Memang saya ini orang dari lahirnya senang organisasi, bahkan saya pernah jadi ketua Pengda IPAT Kabupaten Bekasi, penasihat IPAT wilayah, sekretaris umum 2 periode, zaman Sapran dan zaman Julius, kemudian ketua bidang kewilayahan zaman Mbak Yualita di PPINI, dan terus jabatan-jabatan pemerintah terkecil di tempat saya tinggal. Jadi artinya saya begitu banyak mempelajari permasalahan-permasalahan di masyarakat, bahkan di organisasi, khususnya di Kabupaten Bekasi. Rata-rata kita di Kabupaten Bekasi, terutama notaris PPAT-nya ini ingin yang kebersamaan bersatu itu ingin nyata, utuh. Bukan kebersamaan menyatu itu hanya di ucapan. Nah, kepinginnya adanya di sikap, perbuatan, tingkah laku, benar-benar bersamalah mencerminkan kita kompak atas nama Kabupaten Bekasi dalam hal apapun. Tentunya dalam hal apapun ini yang segi positif untuk mengembangkan untuk kepentingan anggota. Nah, belakangan ini ya di organisasi-organisasi baik itu biasa rame ada hal konperda, konperwil, bahkan di atas itu kongres. Ini begitu banyak kampanye-kampanye yang menyentuh ranahnya yang seperti tidak disentuh. Istilahnya mungkin Bang Mahfud katakan, kalau dibilang kata menyentuh kayak sarah ya. Hal-hal ini kalau kita bicara sarah, ini semua salah, nggak ada yang benar. Nah, dan hal itu tidak bisa diucapkan, tidak menjadi tolak ukur di dalam suatu pemilihan organisasi ya, baik tingkat Pengda maupun wilayah. Nah, kali ini kebenaran saya di Kabupaten Bekasi, wilayah saya Jawa Barat, inilah yang coba saya sentuh kepada rekan-rekan. Kalau bicara syarat tersebut, sedangkan ini kita sejak lahir di Indonesia sudah berwarna SARA itu. Jadi nggak ada lagi kemudian adanya Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda bermacam-macam, kita tetap satu juga NKRI-nya. Berikutnya, bahwa kita ini notaris PPAT sebelum menjalankan jabatan tentu disumpah. Betul. Ya, disumpah dengan kitab suci masing-masing, berbicara, berbuat, bertindak sama seperti jabatannya selaku pejabat umum. Ketika kita sudah menjadi pejabat umum, semestinya ucapan
tingkah laku kita ini harus sesuai apa yang kita sandang pejabat umum itu. Nah, jadi kalau ada pemilihan-pemilihan di organisasi tingkat daerah, tingkat wilayah, masalah sara, agama, suku diutarakan, ini sangat sensitif dan tidak boleh. Tidak pada organisasi yang terhormat itu menjadi bahan hoak, menjadi bahan fitnaan, menjadi bahan intimidasi. Nah, bagi saya selaku yang sudah lama ikut organisasi, memang baru kali ini terdengar adanya masalah sara itu dimunculkan. Nah, padahal kalau suatu dalam pemilihan baik itu tingkat daerah pun wilayah atau pusat, kita memilih orang itu lihat kemampuannya, bukan karena saranya itu. Nah, ada mungkin sama kita yang dilihat saranya, tetapi dia tidak punya kemampuan, atau juga akhirnya kan merugikan bagi anggotanya. Tapi kalaupun dia berbeda ya dengan keyakinan kita, tetapi dia mampu bertanggung jawab, kemudian bisa mensejahterakan di dalam kewenangan kewenangan dari si anggota tersebut selaku PPAT atau notaris, kenapa harus tidak kita pilih? Karena kita di sini memilih ketua organisasi, bukan memilih ketua keyakinan. Ketua MUI. Ketua MUI salah, karena bukan bidang kita MUI dan sebagainya. Nah, tetapi ada rekan-rekan menyentuh ranah seperti itu, ya itu semua serba salah. Ya saya bisa dikatakan salah. Kenapa? Karena bukan kewenangan kita bicara masalah agama. Istilahnya itu black campaign gitu ya? Bisa black campaign, intimidasi lawan, menyerang, dan itu tidak pantas diucapkan oleh orang-orang kayak seperti kita yang pejabat umum tadi, yang disumpah, yang mengucapkan sesuai undang-undang dasar, kata-kata sumpah, taat, kan hal kitab suci masing-masing. Artinya kan tidak lagi berbicara yang di luar konteks yang menyerang black campaign orang lain, kan gitu. Jadi kalau di negara aja kan istilah black campaign itu kan nggak boleh, jangankan di presiden, di pemilihan RT saja nggak. Tidak boleh. Jadi jangankan organisasi, kepemimpinan juga nggak boleh, karena memang tadi saya katakan di Indonesia itu begitu kita lahir udah berwarna, ya, suku, agama semua. Kenapa itu yang dibicarakan sejak lahir zaman dulu Indonesia merdeka itu sudah begitu. Nah, kenapa yang begitu ada istilahnya ini ada pemilihan-pemilihan yang 3 tahunan gitu, kok itu dimunculkan, sangat disayangkan. Nah, jadi artinya kalau itu yang menjadi permasalahan sara tersebut, artinya tidak menginginkan suatu calon yang sangat berkualitas, ya, sehingga dia tidak menginginkan calon yang bertanggung jawab, dia tidak menginginkan calon yang mentalnya kuat. Nah, yang penting yang tidak satu akidah dia tidak boleh memimpin. Akhirnya mendapatlah pemimpin-pemimpin yang menurut dia satu sama warnanya, masalah dijolimin, masalah tidak bertanggung tidak ada peduli. Tetapi artinya kita lihat seperti ini kan sangat merugikan bagi anggota banyak, terutama di Kabupaten Bekasi dan khususnya Jawa Barat. Hal-hal inilah yang perlu diluruskan, kan gitu. Sekali lagi saya katakan di depan, kita memilih ketua organisasi, canda Bang Mahfud bukan MUI, ya memang bukan ranahnya kita di sana. Iyalah. Ayolah di dalam pesta 3 tahun sekali ini berbicara masalah program, bicara masalah tanggung jawab, jangan berbicara masalah pribadi-pribadi yang black campaign, yang menyerang, yang ujung-ujungnya menjadi terkotak-kotaknya kita. Kalau dalam artian gini Bang, kalau melihat hal itu kan pasti ada aturan ya kan, setiap apapun ya. Di rumah tangga pasti ada aturan yang boleh dan tidak boleh, dan boleh yang dikecualikan. Boleh, tidak boleh, ada yang dikecualikan. Di tingkat lebih tinggi, di lingkungan RT RW pasti ada juga hal-hal, ada aturan mainnya lah. Nah, kalau melihat dari aturan mainnya, sejauh mana peranan dari sebuah perkumpulan, sebuah negara, atau sebuah tingkatan baik RT, RW, lurah, camat dan sebagainya sampai tingkat presiden atau perkumpulan dari ada daerah, wilayah, pusat, sejauh mana mereka berperan dalam mengatur hal itu? Kalau kita lihat dari Bang Mahfud tanyakan pemerintahan itu tentu jelas. Tadi saya katakan begitu kita merdeka, bernegara, di sana sudah diatur, ya. Di sana tidak dibeda-bedakan agama, suku dan apapun. Yang penting dia benar warga negara di dalam NKRI. Siapapun yang dia mampu
dan dukung boleh nyalon, bahkan kalau dia menang boleh memimpin. Apa itu di tingkat RT, RW, sampai tingkat presiden. Itu sudah diatur dalam undang-undangnya. Jadi artinya undang-undang sudah mengatur. Kenapa harus kita ribut di luar undang-undang? Nah, benar kan? Sudah mengatur itu boleh, tidak ada dipilah-pilah, tidak ada dipilih-pilih. Sepanjang dia negara kesatuan Republik Indonesia dan warga yang taat sesuai undang-undang cakap, boleh dia memimpin baik tingkat RT, RW, lurah, camat, wali kota, bupati, dan gubernur dan seterusnya, presiden. Berarti itu boleh dicalonkan dan mencalonkan. Titik, tidak ada koma, itu udah jelas. Nah, karena memang kita lihat kepemimpinan di Indonesia itu kan berwarna, tidak ada satu suku, suatu agama. Nah, kembali kepada organisasi kita cintain ini, kan ini mulai rame nih, mau Konperwil, IPAT Jawa Barat. Di sana juga yang saya baca di anggaran dasar, anggaran rumah tangga IPAT, itu tidak ada menyentuh SARA itu. Yang penting dia anggota, minimal dia 3 tahun anggota. Untuk calon ketua Pemda 3 tahun. Kalau calonkan ya Pemda 1 tahun jadi PPAT. Kalau Pengwil 3 tahun. Nah, sepanjang itu udah dijalankan dan dia aktif membuka kantor dan ada yang mendukung dan dia bersedia, bisa dicalonkan. Kan tidak ada bicara SARA itu tadi. Syaratnya harus nggak ada itu. Nah, kalau itu boleh, aturannya teman-teman rubahlah anggaran rumah tangga. Oh, yang ini nggak boleh, yang boleh itu. Oh, suku ini nggak boleh, yang boleh suku itu, kan gitu. Ya rubah. Tapi merubah itu kan sudah melanggar hak asasi anggota sebagai anggota IPAT yang berdaulat, kemudian yang punya kewenangan untuk itu. Nah, kalau ditanya ke saya, karena saya ini orang organisasi lama, ya memang saya taat ajas, tidak mempermasalahkan yang tadi SARA itu salah. Nah, kemudian ada juga begini Bang Mahfud, yang menyampaikan ke saya itu nyeleneh itu gini, wah tidak boleh kalau tidak satu iman, satu agama. Ya ada yang mengatakan dilarang. Nah, mungkin pertanyaan saya itu begini, bagaimana orang-orang yang agama A mencari suara kepada yang agama B? Oh iya benar. Boleh nggak? Nah, boleh dong, ya nggak boleh kalau dia memang taat di sana, itu ya ranahnya itu dipegang. Saya misalnya agama A, calon nih, oh yang agama B pilih saya, toto menang, halal atau haram saya? Nggak boleh dong. Ya nggak boleh kalau bicara itu. Tapi kan ini bicara organisasi anggaran dasar rumah tangga yang diatur di dalam ADART itu udah jelas, tidak ada bicara SARA di sana. Yang bicara anggota aktif yang berwenang, bener kan? Nah, ketika saya tanya itu sendiri, lain agama cari suara, boleh nggak? Nggak bisa jawab. Berarti harus ada peran dari, kalau di negara kan peran negara. Ya. Ya ada hal-hal itu terjadi, negara turun. Ya. Nah, ketika ini terjadi di organisasi, berarti ada peran organisasi. Iya, ada dong. Di dalam tiap organisasi itu kan ada pengawas. Kalau di notaris ada di tingkat daerah MPD, DKD. Nah, kalau di tingkat IPAT kan ada Majelis Kehormatan Wilayah, Majelis Kehormatan Pusat, ya MKW dan MKP. MKD nggak ada, belum ada. Nah, artinya ya bisa aja di sana anggota ada yang menyebar isu hoak begini, ya bisa disampaikan. Tetapi menurut saya, kenapa harus kita laporkan? Yang harusnya begini, ya PPAT, pejabat umum yang dilantik, yang terhormat, ngapain melakukan hal itu? Nah, jadi nggak usah harus lapor-lapor. Kan lapornya harus ada nanti masalah suka nggak suka. Ya, nah, maksud saya tuh, kenapa harus kita lapor? Ya, lu sebagai pejabat umum, ya kembali, kamu waktu dinas itu kan disumpah bertindak sesuai dengan jabatannya gitu. Bahkan yang namanya Konperda, Konperwil ini kan pesta 3 tahun sekali. Setelah itu kita menyatu lagi. Nah, tapi pada saat nanti Konperwil kita serang masalah SARA kita, ujung-ujung ribut, padahal kita satu wilayah. Hasilnya apa? Salah pengertian. Setiap datang hati-hati sama dia, hati-hati sama si itu. Padahal yang dibilang hati-hati itu nggak ngerti, kan gitu. Biasanya banyak hati-hati kalau anak kita ke sekolah, orang tua bilang hati-hati anak di jalan, kan gitu. Kalau ini kan bukan anak kecil, ya, pejabat umum yang tidak perlu dibilang hati-hati lagi. Tapi gitu. perlu nggak? Perlu ada laporan nggak? Atau dari organisasi ketika mengetahui hal itu ya melakukan sebuah tindakan? Oh, kalau dibilang laporan bagi orang yang merasa dirugikan,
itu kan jadi fitnah, itu boleh dilaporkan. Apakah kepada orang yang bersangkutan tadi berdampak, akhirnya dampak fitnah itu merugikan dia? Bisa. Apakah tadi orang-orang yang mendengar langsung buat karena sudah menyerang secara agama, bisa aja dilaporkan. Laporan kemana? Ya tadi ke organisasi. Tapi bisa nggak organisasi melakukan sebuah tindakan tanpa ada laporan ketika mengetahui? Nggak bisa. Jadi di organisasi kita kan ini harus ada laporan kan gitu, ada yang berasa dirugikan kan gitu. Kalau enggak, takutnya pengawas-pengawas ini menyalahgunakan kewenangan. Jadi ada yang lapor, baru dipanggil dasar laporan ini, di cross check, baru nanti saksinya sesuai dengan perbuatan pelanggarannya. Berarti ketika ada hal itu terjadi, organisasi tinggal menunggu. Nah, pasif berarti. Pasif. Nah, memang sangat disayangkan pengawas-pengawas itu selama periode berganti periode tidak ada laporan, tidak ada yang diperiksa gitu. Dalam artian ini, kan ada orang yang mau melaporkan rasa nggak enak, walaupun dia sebetulnya dirugikan. Tapi kan kalau organisasinya aktif, ini sudah ada bukti, kan cukup kalau di pengadilan kan cukup 2 alat bukti. Ya. Selesai, panggil. Setuju. Ketika memang bersalah ya ada punishment. Ya. Kan begitu. Kalau tidak bersalah ya selesai. Kan sama aja Bang Mahfud, di pengadilan juga kan ada pelapor, ada yang terlapor kan gitu. Nah, misalnya di majelis kita, di pengawas, si Ani salah, kita panggil, kata si pengawas. Terus walaupun ada bukti. Ya, ada bukti kan. Nah, kecuali memang bukti tertulis ya, yang diekspos, misalnya baik di medsos maupun di grup-grup, bisa itu mungkin. Kalau ada ngelapor, mungkin coba dari si pengawas bertindak untuk menertibkan, mungkin bisa. Tetapi kalau dia hanya kata ini kamu melanggar, begitu ditanya sama yang terlapor tadi, kata siapa Pak Pengawas kan gitu. Nah, buktinya kata si A nggak ngelapor, kan akhirnya alat bukti tidak lengkap. Tetapi yang tadi Bang Mahfud contoh, ya saya ngerti, masuk akal. Ada di medsos ya, dengan ucapan yang menyerang, akhirnya merugikan orang lain, walaupun lapor, si pengawas tadi bertindak boleh mengatasnamakan pengawas kan gitu, majelis kan gitu. Ada indikasi melanggar etika kan gitu, kode etik gitu, bisa. Nah, sekarang memang harus ada keberanian daripada majelis pengawas daerah, wilayah, dan pusat seperti itu. Nah, kalau tadi bilang pertanyaan terakhir, Bang Pri, kalau tadi kan Bang Pri bilang kita berwarna, dari lahir kita berwarna. Nah, dalam menyatukan warna-warna ini kan kalau nggak memiliki, kalau apa istilahnya, kalau di musik itu ada konduktor, bukan kondektur ya? Kondektur beda lagi. Dirijen, bukan dirigen. Bukan dirigen. Dirjen. Dirjen lagi, direktur jenderal. Salah lah. Konduktor ya. Konduktor itu kan menyatukan warna ya, berbeda. Biar satu arah. Dari kacamata Bang Pri, sosok seperti apa sih yang dibutuhkan baik dari kabupaten maupun di kancah besar? Di kabupaten aja walaupun satu wilayah, satu daerah, tidak satu warna, beda berwarna, apalagi yang sudah bicara wilayah skop Jawa Barat, wilayah provinsi, apalagi yang berbicara wilayah nasional dengan banyaknya pulau-pulau. Yang satu provinsi deh, dan satu provinsi itu aneka ragam, bahkan penghuninya pun aneka ragam. Sosok seperti apa yang bisa yang dibutuhkan? Saya sebelum bicara sosok, maka kepada anggota ya itu memahamin dulu isi ADRT. Sekarang Bang Mahfud tanyalah, wawancarain PPAT atau anggota notaris yang ada di Indonesia atau di Kabupaten Bekasi, pernah nggak baca isi ADRT baik IPAT maupun INI? Nah, baca Bang, terus rata-rata mereka nggak pernah baca isi itu apa. Nah, artinya kalau dasar dia selaku pejabat dan salah satu anggota organisasi tidak membaca ADRT itu, maka akhirnya setiap ada pesta tahun ini berkembanglah macam-macam ya, berkembanglah macam-macam sehingga hoak-hoak itu terjadi. Tetapi kalau dia ini memahami isi ADRT, tidak terus ribut masalah organisasi itu satu dengan yang lain, paling pinter. Nah, kalau dia lah memahami ADRT, dia akan ngerti dan paham, tidak akan menimpali lagi permasalahan organisasi yang salah menjadi salah. Itu satu. Jadinya ada kondisi apa suatu visi misi,
Maka kalau dibilang suatu ini wilayah Kabupaten Bekasi ini supaya menjadi ketenangan selaku pejabat umum, notaris dan PPAT, kira-kira yang dimauin itu apa di dalam menjalankan kewenangan. Nah, kalau ditanya saya, keinginan Pak Pri apa? Ya tentu kewenangan kita itu pekerjaan kita. Ada 8 kewenangan yang diberikan PPAT dan notaris, beda lagi. Nah, tentu saya menjalankan jabatan itu punya ketenangan. Ya, karena ketenangan dalam arti itu begini, begitu banyak tadi dikatakan pembicara Pak Dodi, di Jawa Barat dari bulan ke bulan laporan terhadap Nor PPAT meningkat tiap bulan. Nah, dihitung tahun. Nah, kan apa itu menjadi ketenangan? Saya rasa tidak. Nah, mau saya sebagai PPAT Kabupaten Bekasi dan wilayah Jawa Barat mau ketenangan supaya saya benar-benar bekerja tidak masalah. Kalau ya ada yang melapor ke saya kan sudah bekerja sesuai dengan prosedur, tetapi ada yang menyalahi laporan, disitulah peran daripada pengurus daerah ini dan IPAT, pengurus wilayah membackup kita sehingga kita tidak menjadi permasalahan berat. Padahal kita bukan masalah, hanya sebagai mungkin saksi, tapi begitu dipanggil dengan amplop kuning, amplop coklat, kayak dunia itu runtuh. Padahal suruh jadi saksi, padahal polisi mau nanyakan. Nah, di sini peran tadi pengurusan daerah, pengurus wilayah. Nah, kalau ini sudah satu visi misi, maka kita menjadi tenang. Siapa figurnya? Ya figurnya biasa orang-orang yang benar-benar di organisasi itu untuk mewasiatkan itu tenaganya, mengamanahkan tenaga, mendonasikan tenaga dan pikiran untuk anggota. Kenapa itu saya katakan? Tentu setiap pengurus daerah wilayah ada kepentingan-kepentingan pribadinya, tetapi hal itu juga jangan menjadi utama, karena maka tadi saya katakan baca AD dan ART, di situ tugas Pemda, Pemil dan sampai pusat jelas diatur. Nah, kalau itu sudah mengerti semua, tidak ada lagi yang tadi kita bicara di awal terjadi mensaling, memfitnah, hoak, black campaign, apalagi itu akan tidak ada. Ketika dia membaca ADRT, di situ diatur siapa itu calon, siapa itu yang bisa maju, kan itu semua udah diatur di situ. Jadi maksud Bang Pri, sosok yang memimpin itu harus memahami ADRT. Jelas, kalau dia tidak memahami arti itu, kepentingan pribadi yang besar, anggota disalahgunakan, kan gitu. Itu siapa yang ngerti, dia ngerti dulu ADRT, dia kemauan anggota ini bagaimana, perlindungan, pengertian kemauan anggota itu tentu ketika dia dapat masalah, itu memang pengurus ya langsung menutup dalam arti mendampingin, ya membuat menjadi tempat diskusi tentang permasalahan itu. Walaupun tadi saya katakan setiap ada amplop coklat itu tadi belum tentu dia bersalah, tetapi sudah dunia ini runtuh. Hal itu juga memang saya alamin seperti itu. Nah, ketika kita mengalami itu, kita ini kayak di hutan, kemana nggak tahu kenapa. Karena pengurus daerahnya tidak memahami arti ADRT itu. Nah, kenapa kembali ADRT? Ya tentu, kalau kepemerintahan Undang-Undang Dasar 45, undang yang lain kan gitu ya. Di sana udah diatur. Jadi, kesimpulan di dalam bicara ini, tidak ada pemilihan pemerintah, tidak ada pemilihan organisasi yang menyentuh sarah. Itu perbuatan orang-orang tercela, tidak terpuji, kembali ke jalan yang benar. Baca ADRT, baca ART. Kalau menurut saya itu Bang Mahfud, ya kembali ke jalan yang benar gitu. Kita mau ngapain? Habis 3 tahun, habis gini, kok jadi panas saya ini? gini. 4 Januari nanti konperwil, A atau B menang. Terus apa dia hebat? Wah hebat, saya sudah black campaign jadi menang. Makan itu, kan gitu. Kan bukan itu, ya kalau mungkin saya pilih si A, lu pilih B, ya sudah sama-sama, jangan disentuh lagi ranah SARA. ADRT nggak ada. Dalam artian siapapun yang terpilih itu siapapun jadi pimpinan. Terus pemilih dari Kabupaten Bekasi kembali ke Kabek. Seperti ini, ada seminar, ketemu kan? Hello, kenapa dilukain? Nah, kadang manusia lebih suka bersama itu di ucapan.
sikap perbuatannya beda. Saya bukan tipe itu. Kalau saya bilang kita bersatu, ayo bersatu. Kalau nggak bersatu, ya lu saling fitnah aja kan gitu. Betul, setuju. Itu Bang Mahfud. Oke deh, Bro Saver sebelum masih panjang ini. Oh iya. Pengen banget. Dari wajah Bang Mahfud kelihatan banyak bertanya ini. Cuman sayang, karena ini sesi kedua mulai Bang. Jadi saya mohon maaf Bro Saver, mau tidak suka mau tidak kita mau. tutup. Terpaksa. Nanti ada lanjutannya lah ya. Boleh nanti selesai acara. Jadi kalau mau ketemu saya lagi nggak harus nunggu acara di Bekasi, dimanapun panggil kita lanjut lah. Oke, siap. Ini kan pembelajaran ya. Siap, boleh Bang. Terima kasih sebelumnya Bang Pri. Terima kasih Bang Mahfud. Kesediaannya untuk diajak bincang santai. Terima kasih. Walaupun singkat. Oke, Bro Saver, sampai jumpa di liputan dan bincang santai Gross TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.